Selamat bertemu kembali dalam kuliah pelajaran bangunan air. Ini adalah kuliah yang ke-8 atau secara YouTube ini adalah episode yang ke-7. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang bangunan ukur ini, yaitu berkenaan dengan broad crestware. Ya. Jadi ini masih dalam bangunan ukur. Kita lanjutkan untuk berbagai jenis bangunan ukur yang ada di bangunan air ya. Ini masih weir ya, kita masih dalam bentuk weir. Kita lihat ada beberapa tipe weir sudah kita sampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Maka hari ini kita memasuki tipe weir berikutnya, yaitu Roman weir dan triangular broad crested weir. Jadi ini adalah bangunan air yang digunakan untuk mengukur debit, ya, mengukur debit untuk mengukur dan mengatur debit, ya. Jadi kita lihat bagaimana karakteristik hidrolik dari bangunan air ini. Nah, jadi Roman weir ini sebenarnya adalah prinsipnya sama dengan broad crestware. Broad crested weir artinya ambang lebar, artinya pelimpah ambang lebar. Hanya ini bedanya, kalau di broad crestware yang kita bahas minggu lalu itu fix elevasi weirnya, artinya kalau elevasi weirnya plus 10 meter gitu ya, dia tetap di sana. Tapi kalau Roman weir ini dia bisa naik turun gitu, bisa naikkan, bisa diturunkan. Jadi ini biasanya dipergunakan pada satu saluran yang debitnya berfluktuasi gitu ya. Jadi kalau debitnya berfluktuasi, dia kadangkala kalau debit kecil dia bisa diturunkan, pada debit besar dia dinaikkan. Nah, jadi atau kalau diperlukan peninggian muka air, dia bisa dinaikkan. Kalau diperlukan penurunan muka air, dia bisa diturunkan. Jadi itu bedanya dengan broad crested weir yang round nose kemarin. Ya. Jadi Roman weir ini dipublikasikan oleh D.G. Roman pada tahun 1932. Sebenarnya sudah lama betul dikembangkan ya. Tapi di Indonesia, khususnya Departemen PU atau PUPR sekarang namanya, mengembangkan ini untuk digunakan di irigasi di Indonesia. Jadi Roman weir ini di Indonesia dikembangkan oleh Departemen PU, itu banyak digunakan di saluran irigasi. Ya. Nah, secara fisik weir terdiri dari 2 pintu sorong, sliding blade, dan sebuah ambang yang dapat bergerak, movable weir. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi dia begini. Ini bisa naik dan turun. Ini yang pintu sorongnya, maksudnya bisa naik turun. Ya, kemudian di atas itu ada blade-nya, ada ambangnya. Jadi dia bisa ini bisa naik turun nih, sliding-nya gitu ya. Kemudian ini ambang di atas yang satu ini ada ambang. Ini fix gitu ya. Jadi seperti itu sifatnya. Jadi biasanya ini konstruksi baja. Jadi bedanya kalau broad crested weir yang fix itu biasanya konstruksi beton ya. Tapi ini adalah konstruksi baja. Sejak pengenalannya, pintu Roman telah dibuat dengan 3 bentuk. Jadi ada 3 jenis. Perbedaannya itu hanya di ambangnya ya, yang di atasnya. Ada yang datar, kemudian ada round nose-nya, ada double radius, double nose, ada yang single radius round R, dan ada yang sliding, miring. Jadi artinya
dari sini ke sana agak landai gitu. Jadi bisa dibuat ada slope-nya seperti menaik gitu dari sebelah downstreamnya lebih tinggi dari upstream dari ambang itu. Nah, ada 3 ini yang dikembangkan. Jadi oleh karena itu maka ketiganya digunakan untuk berbeda keperluan ya, artinya untuk sensitivitas yang berbeda. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ada 3 jenis ya. Yang A itu mercu datar, tetapi lihat di sini di mercu datar ini ya, di mercu datar ini di sini ada 2 radiusnya. Ini 1 dan ini 1. Jadi artinya sekali dia di round di sini dan di sini di round sekali lagi gitu. Ini flat. Gitu. Ini adalah 0,5 H maksimum, ini 0,5 H maksimum. Itu jarak dari blade ini yang bisa naik turun tadi. Ini bisa naik dan bisa turun ya. Nah, jadi dia bisa ditahan oleh plat yang sebelah kirinya yang fix itu ya. Jadi ini adalah yang fix dan ini bisa naik turun. Ini tipe yang pertama. Jadi aliran di atasnya ini ya, ini sebenarnya sama dengan yang kita bicarakan minggu lalu ya, artinya sama dengan aliran di atas broad crest weir. Hanya persoalannya yang ini bisa posisinya di sini atau mungkin bisa posisinya di atas sini gitu. Jadi itu perbedaan dengan round nose broad crested weir yang kita bicarakan minggu lalu ya. Nah, kemudian tipe yang kedua ini ya. Jadi dia ini hanya R-nya hanya 1 ya. Tapi ini menaik ke arah downstream. Jadi ini biasanya kalau tadi kita perhatikan dalam ini tadi adalah kira-kira 1:25 ya. Nah, ini kemiringannya. Kemiringan slide yang ini. Kemiringan mercunya. Nah, ini panjangnya L, kemudian sampai ke ujung round nose-nya 1,33 H maksimum. H maksimum itu adalah di titik yang kita ukur airnya di sini ya. Nah, ini referensinya di sini. Ini adalah H dan ini adalah H maksimum ya. Di mana ini adalah V kuadrat per 2G ya. Nah, jadi H maksimum itu ya, H maksimum sama dengan H1 plus V1 kuadrat per 2G. Jadi panjang ini 1,33 kali ini gitu. Nah, ini tipe yang kedua. Ya, jadi dalam tipe yang kedua ini di sini dibuat slide begini. Tapi tetap saja ya, ingat yang kita jelaskan pada minggu yang lalu, walaupun dia datar atau miring seperti ini, syarat untuk aliran di atas ambang itu selalu di sini alirannya harus aliran kritis ya. Ambangnya kritis, atau dengan kata lain ya, ini dalam kondisi 1, 2, dan 3 dia harus tetap modular ya. Ini syaratnya supaya bisa digunakan menjadi bangunan ukur. Modular kemarin itu sudah kita jelaskan, nanti di akhir kuliah bangunan ukur ini akan saya buatkan contoh modular ini secara lebih seksama ya. Tetapi penjelasannya minggu lalu sudah saya sampaikan. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga ini single R, hanya 1 R-nya ya. Tapi ini datar seperti ini, sama. Kemudian dia dikasih perkuatan seperti ini karena dia mungkin lebih lebar gitu ya. Jadi karena dia lebih lebar, bedanya di sini coba lihat ya. Di sini hanya 0,5 H maksimum, di sini sama dengan H maksimum.
Jadi dia di sini dikasih perkuatan plat. Prinsipnya sama dan di depannya ada circle itu R-nya, itulah 0,2 dari L-nya ini. Jadi ada 20%-nya ke depan udah dekat. Nah, itu saja perbedaan ini dengan yang ini. Di situ perbedaannya. Jadi 3 tipe yang sudah dikembangkan ini bisa dipilih salah satu di antaranya sesuai dengan tempat di mana mau dipakai dan karakteristik debitnya ya. Jadi karakteristik debit maksudnya begini. Kalau saluran drainase contohnya, ada kalanya kan masa musim kemarau mungkin nggak ada airnya gitu. Cocok nggak di situ Romin Weir gitu. Nah, kalau tidak cocok, mungkin lebih cocok dipakai yang model lain. Gitu. Kalau saluran irigasi umumnya cocok. Kenapa? Karena irigasi ini kadang-kadang kan pola tanam itu tidak serentak seluruh areal itu, katakan 5.000 hektar gitu. Mungkin berotasi dia. Kadang-kadang yang sana 2.000 hektar tanam ini mungkin 3.000 hektar tanamnya, jadi berotasi seperti itu sehingga kebutuhan airnya dari waktu ke waktu itu dalam satu saluran induknya atau saluran sekundernya itu bisa berfluktuasi. Maka ini baik digunakan Romin Weir ini pengganti dari Broad Trace Weir. Ya. Jadi dia ini sebenarnya bisa menjadi bangunan pengontrol muka air sekalian sama bangunan ukur debit. Ya. Jadi ini 3 ini akan kalau mau dilihat mungkin di beberapa daerah irigasi bisa dilihat bentuk Romin Weir ini. Nah, hanya ini ingat sekali lagi ya, ini bahannya kan besi ini. Besi atau baja, kalau tetap selalu kena air kan ada potensinya berkarat ya. Jadi harus rajin kasih grease. Nah, supaya jangan berkarat dan macet ya. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang seperti saya sudah jelaskan di awal kuliah ini tadi bahwa sesungguhnya tipikal aliran pada Romin Weir ini itu hampir sama dengan di Broad Trace Weir. Lihat seperti ini ya. Nah, pada titik yang kita amati, di mana lokasi yang tidak dipengaruhi backwater terlalu besar, itu yang kita sebut dimana di titik 1 ya. Itu di sini tinggi muka air H, kemudian energi kinetiknya V kuadrat per 2G. Atau H-nya sama dengan H tambah V kuadrat per 2G gitu ya. Nah, tadi kan ada H maksimum. Gitu. Jadi kalau H maksimum itu maksudnya begini. Kalau ini umpamanya saluran kita gitu ya. Yang tadi kan ingat ya, kita gunakan kalau ada kecenderungan fluktuasi debit kan gitu kan. Nah, jadi bisa hanya elevasi airnya begini. Nah, jadi yang dimaksud H maksimum adalah kecepatan air pada posisi ini. Itu namanya H maksimum. Ya. Nah, H ini secara general yaitu ini H gitu ya. H ini mungkin H maksimum gitu kan. Nah, kalau begitu H maksimum gitu kan sama dengan H kecil maksimum tambah V kuadrat per 2G gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Kemudian supaya dia bisa menjadi bangunan ukur, selalu ingat ini ya, bahwa di atas mercu itu setidak-tidaknya ada satu garis yang streamline dan pada mercu tersebut terbentuk satu aliran kritis di mana IC-nya kemarin sama dengan IC-nya adalah sama dengan 0,5 dikali dengan total ini sorry ya, total IC-nya sama
IC sama dengan 0,5 dari bukan, VC kuadrat sama dengan 0,5 dari IC gitu ya. Nah, jadi atau total ini ya itu sama dengan 1,5 IC gitu ya. Nah, jadi kalau demikian prinsip ini kan sama nih. Di mana energi kinetiknya adalah sama dengan 0,5 IC dan EC sama dengan HC sama dengan 1,5 HC. Nah, jadi ini prinsipnya sama. Sama dengan aliran pada broad traceweir yang kemarin. Jadi rumus debitnya pun itu hampir sama dengan itu. Hanya karena ini bisa naik turun gitu ya. Ini bisa naik turun, P-nya ini bisa lebih ditinggikan, dibesarkan, maka koefisien CD dan CV-nya itu yang mungkin berbeda dengan yang fixed weir ya. Nah, karena ada perbandingan antara H maksimum dengan P ini gitu. Kalau di Ronnos broad traceweir yang kita bicarakan minggu lalu, P-nya itu kan fix, tetap ya. Nah, jadi ini penjelasan berkenaan dengan alirannya. Nah, tadi saya sebut ada apa tadi kan modular ya. Artinya modular itu begini. Tinggi muka air ini, kalau ini kita misalkan adalah H2 ya, kemudian ini adalah IC gitu ya. Ini tinggi muka air ini tidak pernah bisa melampaui titik ini gitu ya. Jadi artinya apa? Selalu H2 maksimum ini ya, H2 maksimum itu harus di bawah elevasi HGL di sini. Sehingga critical depth itu tetap terjadi. Kalau dia umpamanya melampaui seperti ini submerge namanya, tergenang, berarti nggak ada lagi critical depth, maka rumus-rumus aliran itu tidak berlaku ya. Jadi kalau tidak berlaku, berarti dia tidak bisa berfungsi sebagai bangunan ukur. Nah, jadi sekarang supaya bisa berfungsi bangunan ukur, ini tetap adalah harus lebih rendah dari HGL di atas mercu. Itulah yang kita sebut namanya modular ya. Gitu. Nah, jadi prinsipnya sama. Jadi kita lihat rumus-rumus hidrolisnya juga rumusnya hampir sama dengan broad traceweir. Jadi kriteria hidrolis Romin weir ini sama dengan ambang lebar atau broad traceweir ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini rumusnya ini kan sama dengan rumus broad traceweir atau mercu ambang lebar ya. Jadi di sini semuanya sama. Jadi nanti yang dia berbeda dalam rumus ini adalah besaran CD dan CV ya. Yang lainnya itu sama. Jadi umumnya ya dalam ambang ini itu kalau umpamanya penampang sungainya pas diletak ambang itu biasanya 4 persegi. Tetapi ada juga ya yang mungkin tidak membuat 4 persegi. Kalau dia 4 persegi, itu harus ada transisi dari saluran tersebut. Umpamanya ini adalah saluran trapesium ya. Nanti dari sini harus dirubah menjadi di sini posisi ambangnya. Jadi inilah posisinya ya. Ini ya. Seperti itu. Jadi posisi inilah yang 4 persegi itu. Ini adalah aliran gitu. Nah, jadi penempatan ambang itu di dalam apakah dia saluran alam ya atau saluran irigasi atau saluran drainase ya, itu kalau mau menempatkan ini sebagai bangunan ukur ya, apakah broad traceweir yang fix atau yang movable yang seperti Romin ini itu bisa dikonstruksi seperti ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi saya sebutkan bahwa yang akan berbeda dengan broad traceweir adalah di CD dan CV.
Nah, besar koefisien debit CD adalah fungsi daripada H per L. Nah, sekali lagi ya, H itu apa? Total energi, yaitu energi kinetik tambah energi potensial, atau H sama dengan ini ya, H plus V kuadrat per 2G. Jadi ini posisinya kalau di apa namanya, di lapangan ini biasanya hanya ini mungkin di titik satu di sini gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kita ada IC tadi di sini gitu ya. Nah, jadi posisi H tersebut itu biasanya di sini. Makanya sering tersebut H1 gitu ya. Baik. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa H itu adalah sama dengan total energi, energi potensial plus energi kinetik ya, pada titik pengukuran debit. Nah, jadi dengan demikian, maka sekali lagi ya perhatikan ini, energi di atas mercu, kemudian kecepatan aliran di hulu yang diukur free flow. Ini yang saya sebutkan tadi di titik yang tadi ya. Ini tinggi sama dengan posisi di sini. Ya. Nah, sekali lagi, CD-nya ini bedanya dengan broad-crested whale. Broad-crested whale kemarin koefisien debit CD-nya tersebut berbeda dengan ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemudian di samping CD ya itu ada CV. Nah, tapi untuk CD mengingat bahwa tinggi ambang Romin dari dasar saluran itu yang P tadi dapat berubah, maka dalam batasan tertentu tidak terkait dengan tinggi permukaan air di upstream ambang H. Nah, maka kecepatan aliran di atas ambang tidak dapat diprediksi atau dihitung kecuali besar P diketahui. Jadi artinya P itu kan difikskan dulu, baru kalau dinaikkan, difikskan, maka bisa dihitung dengan rumus yang tadi. Jadi oleh karena itu maka para engineer sering mengambil harga CD itu konstan sebesar 1,055 untuk semua besaran H per L. Nah, jadi ini adalah salah satu pendekatan karena sering naik turun begitu ya, yang dipakai dengan 1,55. Tetapi begini, kalau ada posisi yang mau diukur secara akurat pada waktu tertentu, ya, pada waktu tertentu, maka setelah dikunci slidingnya itu bisa dihitung H per L-nya. Ya. Jadi kalau bisa dihitung H per L-nya, itu berarti kan CD-nya bisa dihitung ya. Gitu. Nah, baik, kita teruskan. Nah, sekarang koefisien CV adalah merupakan faktor koreksi dalam penggantian H1 menjadi H1. Ini sama dengan yang di broad-crested whale, ya, di mana itu besar CV adalah total energi dibagi dengan energi potensial pangkat U. U itu dalam hal dia 4 persegi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kalau dia bentuk penampangnya ya, 4 persegi seperti ini, itu U-nya itu sama dengan 1,5 ya. Jadi kalau dalam posisi seperti ini CV ya, CV sama dengan H1 ya per H1 pangkat 1,5 gitu ya. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus hidrolis untuk debit. Nah, kalau CD dan CV sudah diketahui, maka kita bisa lanjutkan untuk membuat rating curve dari debit, rumus debit yang di depan tadi. Nah, ini ya, kalau CD CV-nya sudah diketahui, coba perhatikan di sini. Nah, kalau CD dan CV sudah diketahui, maka sesungguhnya ini semua kan parameter yang fix. Artinya secara fisik bisa diukur. B bisa diukur. H bisa diukur.
Nah, G itu gravitasi, itu given. Nah, jadi sebenarnya dalam rumus ini yang perlu dipastikan itu kan CD dan CV. Maka dari ini dalam kuliah sebelumnya saya sudah singgung bahwa sesungguhnya aliran fluida ya atau hidrolika itu semua tergantung besaran CD dan CV yang umumnya ini harus dihitung berdasarkan percobaan ya. Nah, jadi inti dari aliran fluida atau aliran air di atas bangunan hidrolis itu sebenarnya menghitung besaran ini. Ya. Jadi tadi kan kita lihat ada begini ya. Ada ukuran L, ada ukuran P, ada karakter aliran H, dan ada potensial seperti ini. Nah, jadi sebenarnya yang fisik itu buatan manusia itu ini ya, yang ini. Jadi ini kan bisa ada yang merencanakan P maksimumnya dibuat kakinya maksimum sekian. Kemudian bisa naik ke atas itu sekian. Itu kan didesain. Jadi dengan kondisi yang seperti inilah, L-nya didesain berapa, kemudian R-nya berapa. Jadi dengan besaran seperti yang direkomendasikan tadi, contohnya kan, ini kan harus kita cek besaran CD, CV-nya berapa. Jadi ini sebenarnya yang umum digunakan orang itu dimodelkan kan bisa dengan debit yang proporsional, bisa dibuat modelnya di laboratorium sehingga besaran ini ya, besaran CD/CV untuk tipe spillway atau tipe Romin-Weir yang mau didesain itu dapat besaran itu. Nah, ini adalah sebagai panduan untuk menghitung debit. Nah, sekarang kalau itu sudah diperoleh, ya, kalau ini sudah diperoleh CV sudah dapat, ya, CD sudah dapat, maka apa yang kita peroleh ini itu sudah bisa digunakan sebagai alat ukur debit. Bagaimana proses ini? Nah, kalau begitu, ini sudah diketahui, dua ini, maka sekarang kan tinggal B dan H. Gitu ya. Nah, jadi B dan H itu, B-nya kan fix. Ya. B-nya, kalau sudah kita bikin satu penampangnya tadi 4 persegi begitu ya. Ini B-nya kan fix ini. B fix. Ini H. Ini yang variabel kan gitu kan. Nah, kalau itu variabel, maka sekarang kita bisa lihat adalah B fix, H variabel, maka kita buatkan saja rumus antara kalau ini H, ini kita bikin Q gitu ya, maka kita gambarkan hubungannya. Nah, jadi kenapa? Karena B-nya sudah fix. Berarti variabelnya hanya berapa H dan Q-nya jadi berapa gitu. Nah, inilah yang disebut namanya rating curve. Nah, jadi dengan adanya rating curve ini, maka disebut bangunan ini adalah bangunan ukur atau measurement structure. Nah, prinsip-prinsip ini itu digunakan untuk mendesain bangunan air untuk mengukur debit. Ya, jadi perhatikan bahwa sekali lagi dia akan berfungsi sebagai bangunan ukur atau measurement structure kalau umpamanya ini hanya ini adalah
merupakan tinggi muka air di upstream bendung yang tidak dipengaruhi oleh muka air di downstream bendung, downstream ambang atau Roman weir, ya, baik Broad-Crest weir atau Roman weir, dia besar H ini tidak dipengaruhi oleh tinggi muka air di downstreamnya, ya, itu prinsipnya, sehingga kita bisa gambarkan rating curve ini. Q adalah fungsi H karena B, CV, dan CD adalah konstanta, termasuk G. Ya, jadi konstanta, 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 hanya ini yang variabel, maka kita buatlah rating curve yang variabel hubungan antara Q dan H. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, satu lagi, ya, itu adalah triangular Broad-Crest weir. Nah, sebenarnya ini prinsip-prinsip weir ini sebagai bangunan ukur, penampangnya yang berbeda, tetapi prinsip alirannya sama, ya. Sama dalam arti kata, maksud saya begini, mau triangular, mau rectangular, mau trapezoidal gitu ya. Yang penting adalah di atas ambang itu ada aliran streamline dan di sana berlaku hukum hidrostatis, dan di atas ambang itu alirannya aliran kritis. Nah, jadi ini triangular Broad-Crest weir. Itu artinya apa? Kalau tadi saya gambarkan, ya, penampang ambang itu begini, maka yang satu ini itu dibuat yang begini. Nah, jadi ambangnya, ya, itu seperti ini gitu. Nah, ini segi 4 triangular, ini triangular. Nah, jadi ini rekayasa engineering, ya, atau bangunan air untuk bangunan ukur ini bisa dibuat ini. Ini apa keuntungannya? Ini kalau debitnya kecil pun, dia flow-nya itu masih reliable. Artinya fungsinya sebagai bangunan ukur itu masih tidak terlalu banyak deviasinya gitu. Kalaupun besar, karena di sini permukaannya jadi besar, kecepatannya pun tidak terlalu jauh berubah gitu. Dan satu lagi, dalam posisi ini, ya, dalam posisi triangular ini, itu hubungan antara critical depth dengan tinggi air itu sedikit berbeda dengan yang triangular ini. Jadi dia 0,8 tunggu ya, kita tengok di kriterianya ini, dia sekitar 0,8 H1. Nah, jadi artinya ada critical depth-nya itu 0,8 H1, critical depth HC. Jadi ini perbedaannya dengan yang rectangular. Kalau tadi kan di rectangular kita kan dapat itu adalah HC sama dengan 1,5 IC kan gitu kan. Nah, kalau di sini IC sama dengan 0,8 H1. Nah, H1 ini kan total energi, sebenarnya ini kan HC juga ya. Ini kalau kita anggap tidak ada head loss di critical depth itu, maka H1 ini kan sebenarnya sama dengan HC. Jadi EC sama dengan 0,8 dari H1. Atau bisa dibuat bahwa ini kalau 1 bagi 1,5 kan itu sekitar 0,75 gitu, 0,8. Nah, ada sedikit perbedaannya. Nah, jadi oleh karena itu, coba kita kembali ke definisi awal ini ya. Nah, jadi satu shape-nya berbeda, kemudian
apa keuntungan memakai triangular ini? Pada saluran alam atau saluran irigasi, di mana variasi besar debitnya cukup besar, nah, sekali lagi cukup besar ya. Tapi kalau tidak terlalu besar, Romin Weir tadi pun cukup efektif digunakan. Tapi kalau cukup besar, maka ini mungkin lebih diutamakan adalah yang ini ada keuntungannya. Maka penggunaan pelimpah lebar segitiga atau triangular broadcast itu memiliki beberapa keuntungan. Apa keuntungannya? Pertama, memiliki lebar penampang yang besar sehingga mengurangi dampak backwater pada saat debit yang besar. Ini tidak dimiliki oleh yang ini. Kenapa? Kalau ini kan pertambahan muka airnya kan linear, gitu ya. Artinya kecil atau besar, B-nya kan sama, konstan gitu ya. Tapi kalau ini kan dari 0 sampai B maksimum kan gitu kan. Nah, itu keuntungan pertama, backwater. Ya, jadi kalau backwaternya tidak terlalu besar, berarti kan pengukuran muka air di H1 itu lebih akurat, jadi tidak dipengaruhi oleh backwater. Kedua, pada saat debit kecil, lebar penampang basah juga ikut mengecil sehingga sensitivitas bangunan ukur masih tetap terjaga. Jadi kalau debit kecil, maka hanya kan kecil nih, H kecil. Tetapi karena dia mengikuti proporsionalitas segitiga itu, maka dia ya maka juga ikut mengecil. Kalau dia ini mengecil memang, tapi linear dia. Artinya B-nya ini tetap gitu. B-nya ini tetap dan ininya hanya linear pertambahannya. Kalau ini kan tidak ya. Ini kalau permukaannya mengecil, ini mengecil segitiga dia, sama-sama mengecil ke bawah. Jadi keliling basahnya ikut mengecil secara proporsional. Jadi perbedaannya sama itu. Sehingga sensitivitas bangunan ukur masih tetap terjaga. Keuntungan tersebut ditambah lagi dengan fakta bahwa critical depth, critical depth pada pelimpah ambang lebar penampang segitiga adalah 0,8 H1 sehingga bangunan pelimpah ini memiliki keandalan yang tinggi dalam mengatasi kondisi aliran mercu terendam, submerge sebelum efektivitas kapasitasnya terganggu. Nah ini salah satu keuntungannya. Kalaupun pada saat tertentu dia submerge itu berarti kan sudah sudah non modular ya, tidak modular. Tapi itu masih bisa bermanfaat sebagai bangunan pengukur. Sekali lagi ya bahwa triangular broadcast ini punya beberapa keuntungan. Ya, keuntungan pertama itu tadi adalah seperti ini, backwater. Backwater itu kira-kira begini. Umpamanya ini dasar saluran, kita letakkan bendung kita di sini gitu ya. Ini. Bendung segitiga itu begini. Nah, ini kalau penampangnya segitiga begini, ya. Kalau debit tambah besar, ininya kan tambah lebar, B-nya ini ya. Nah, kalau ini, itu maksudnya ini. Jadi backwaternya pengaruh daripada empangan bendung ini ya, untuk debit yang lebih besar itu dia tidak terlalu besar backwaternya gitu. Ini kecil gitu. Ini backwaternya itu misalkan D. Sehingga pengukuran kita di titik ini itu bisa mendekati ke muka air normal gitu. Tidak ada perubahan muka air yang besar akibat backwater. Kenapa? Karena tambah besar dia macam ini ya. Pokoknya. Tambah besar debitnya. B-nya kan tambah besar juga gitu kan. Nah, ini Q gitu. Itu maksudnya. Jadi yang ini tadi, kalau kita bandingkan dengan yang rektangular, yang segi 4 gitu kan, segi 4 ini gitu ya. Nah, kalau segi 4, saya buat di sini aja. Nah ini kan biasanya kan HC atau H sama dengan 1,5 IC kan gitu kan. Atau IC-nya sama dengan sekitar 0,7 lah, 0,7 HC gitu. Artinya karena IC-nya itu lebih kecil
ini dengan ini dibandingkan kan ini 0,8 sama 0,7 ya. Ini 0,8, ini 0,7. Kalau segitiga ini 0,8. Saya ulangi sebentar ya biar agak. Nah, jadi kalau kita bicarakan tentang ini tadi ya, kalau segitiga gini ya gitu. Itu ini kan IC sama dengan 0,8 ya dari H. Kalau dia segi 4 atau rektangular gitu, itu IC-nya sama dengan 0,7 kira-kira dari H. Nah, artinya ini lebih besar mempunyai keuntungan apa? Kalau ada aliran yang mendekati submerge atau tidak mendekati tidak laminar gitu, tidak modular gitu ya. Ini mendekati ini gitu. Dia kan lebih banyak spare-nya gitu. Sampai batas dia tidak bisa lagi digunakan jadi bangunan ukur, itu dia lebih dia lebih unggul gitu. Artinya lebih andal gitu, lebih andal dari yang ini. Nah, tetapi ada kelemahannya juga, membuat penampang segitiga itu dalam konstruksinya di lapangan dia lebih sulit kan. Artinya presisinya lebih sulit. Dari satu rata saja, satu harus dibentuk, sudutnya kiri kanan harus sama, sudut tetanya ini ya, tetanya itu harus betul-betul bagus. Kemudian ini juga pekerjaannya lebih sulit. Nah, hanya itu saja yang berbeda. Nah, sekarang sekali lagi ya, jenis ini triangular broadcast ini dikenalkan oleh R.J. Bosch. Ya, ini juga adalah penulis buku Hydraulic Structure ya, tahun 1963 ya. Jadi R.J. Bosch ini ada bukunya Hydraulic Structure yang artinya bangunan air. Jadi ini beliau memperkenalkan bangunan pelimpah ini pada tahun 1963 ya. Oke. Kita teruskan. Ini sama ya. Prinsip ini dengan broad press weir hampir sama. Nanti kalian lihat kembali bagaimana geometri dari broad press weir dan triangular broad press weir ini hampir serupa ya. Kemudian kalau geometrinya itu kira-kira seperti ini dia. Nah, jadi ini mungkin bisa lebih jelas pengertian backwater tadi ya. Ini kan H2, ini adalah muka air di downstream setelah weir ini. Nah, ini adalah sudut theta tadi ya, yang segitiga begini, yang ini ya. Theta. Ini muka air bisa begini ya. Nah, H2 ini kalau dia lebih tinggi gitu ya, maka pengaruhnya terhadap H1 ini itu masih belum lebih andal dibandingkan dengan yang 4 persegi. Karena yang satu 0,8H, yang satu 0,7H ya, IC-nya, critical depth. Nah, dan di sini jangan lupa bahwa prinsip di daerah upstream dari triangular ini juga harus di rounded ya, harus round, dibuat begini juga, bentuk round begini ya. Nah, ini adalah segitiga, jadi ini round nose-nya. Jadi prinsip desainnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini ya, ini sama ini ya, ini hampir sama dengan yang di broad crested weir, round nose broad crested weir yang kita bahas minggu lalu sama. Yang berbeda hanya dalam sensitivitas daripada saluran tersebut berbeda, satu linear, satu segitiga ya. Kalau yang segi 4 begini, ini B-nya konstan, sementara ini B-nya variabel ya. Jadi di sini B variabel, H pun variabel gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi di sebelah sini ya. B dan H untuk triangular itu adalah variabel
bukan B, lebih cocok kalau B-nya ini kan sama dengan 0 ya. Kalau dalam hidrolika aliran itu disebut sama dengan T ya. T-nya variabel. Untuk H-nya pun variabel. Nah, jadi bedanya adalah begini. Kalau 4 persegi, B kan sama dengan T ya. Kalau penampangnya 4 persegi, gini ya, ini T, ini B kan. B sama dengan T. Kalau dia segitiga, ya gini kan, ini kan B-nya sama dengan 0, kemudian T-nya bervariasi kan gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, jadi dalam hal ini tadi ada pertama dan kedua itu dia mempunyai keunggulan tersendiri. Nah, kalau begitu bagaimana rumus-rumusnya? Nah, apabila lebar maksimum pelimpah tidak dibatasi, jadi ini begini ya. Triangular ini akhirnya dibagi dua. Ada dua tipe. Pertama adalah yang ini. Apabila lebar maksimum pelimpah tidak dibatasi, misalnya lebar pelimpah sedemikian rupa yang dikombinasikan dengan besar theta, permukaan air pada penampang tidak mencapai perpotongan segitiga dengan dinding vertikal. Dan ini disebut namanya less than full. Jadi maksudnya begini. Kalau lebar itu T tadi ya, T. Sekali lagi ingat, ini B sama dengan 0. T-nya di atas. Apabila ini cukup lebar atau tidak dibatasi, artinya cukup lebar dia, sehingga muka air ini ya tidak pernah sampai di puncak ini, di elevasi yang ini gitu. Nah, jadi ini alirannya namanya less than full. Ini tipe yang pertama. Nah, jadi artinya kita buat satu penampang weir kita, ya, weirnya ya tetap saja weirnya adalah seperti ini, ya, tapi dia penampang segitiga gitu ya. Jadi air mengalir di atas weir ini, ya, gitu ya. Nah, tapi weir kita ini penampangnya segitiga gitu. Nah, ini. Nah, jadi dengan variasi debit dari mulai 0 ya, sampai dengan maksimum gitu ya, Q 0 sampai maksimum, dia tidak pernah sampai ke sini. Hanya ini H ya. H itu tidak pernah melampaui titik ini. Itu yang disebut dengan less than full. Untuk tipe pelimpah ini, satu persamaan tinggi muka air dengan debit, head discharge equation, itu yang disebut namanya rating curve tadinya, kita digunakan untuk semua rentang besaran dari H minimum sampai H maksimum. Tadi saya sebutkan dari 0 sampai H maksimum. Nah, jadi artinya untuk tipe ini, maka untuk semua debit dari mulai yang terkecil sampai besar, itulah digambarkan rating curve-nya ini. Head discharge equation. Jadi sama seperti tadi, head dan discharge equation. Nanti ini yang kita dapatkan rumusnya. Lihat setelah itu ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, apabila bangunan pelimpah dibangun pada saluran dengan lebar yang terbatas. Nah, permukaan air kadang-kadang dapat melampaui batas penampang segitiga dan mencapai dinding vertikal penampang. Nah, jadi artinya ini begini. Nah, ini kadang-kadang muka airnya bisa sampai di sini. Nah, ini tipe yang kedua, sehingga kita kan penampang kita ini udah lewat segitiganya ini kan biasanya ada lurus begini, baru sini ada tegak gitu kan. Nah, sini ada tegak gitu, sehingga ada kemungkinan muka airnya sampai di atas bentuk segitiga ini. Tipe pelimpah ini dinamakan overfull. Sehingga tinggi muka air debit, discharge equation dari H minimum hingga maksimum harus disesuaikan dengan perubahan penampang segitiga menjadi penampang gabungan segitiga dan persegi. Nah, jadi ini di sini sudah persegi kan? Jadi kalau muka airnya sampai sini gitu. Dari sini sampai sini itu alirannya segitiga.
Tapi dari sini kemari kan sudah 4 persegi gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini harus dihitung debit itu. Batasannya pertama untuk H lebih kecil atau sama dengan H maksimum, H segitiga ya. H segitiga lebih kecil dari H segitiga lebih kecil dari H. Sorry, saya ulang dulu. Jadi begini, penampang itu akhirnya akan berbentuk seperti ini. Ya. Ini. Atau bisa juga selebar ini saja. Ini bisa. Dari sini ke atas segitiga. Nah, ini kita sebut umpamanya H maksimum untuk yang segitiga gitu ya. Nah, kemudian bisa saja debit yang terjadi sampai di sini gitu. Ini H maksimum. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, maka kan luas penampang basahnya gabungan antara yang segitiga ini dengan yang ini gitu ya, yang segi 4. Nah, itu dalam membuat rating curve-nya ya, ini hubungan Q dan H ini akan berbeda ya. Nah, kemudian sebagaimana telah dikemukakan bahwa besar kedalaman kritis untuk penampang segitiga adalah 0,8H1, jadi pelimpah hanya akan penuh apabila HB sama dengan 0,8H1. Jadi maksudnya HB itu adalah elevasi di sini ya. Elevasi sampai titik segitiga tersebut. Ya. Apabila itu sampai 0,8H1 maka dia sudah penuh. Di mana HB adalah perbedaan elevasi antara puncak penampang segitiga dengan elevasi sudut. Jadi artinya ini. Ini sama ini. Nah, penampang vertex dan besarnya HB 0,58 kosinus theta per 2. Jadi ini. Ya, jadi artinya ini kosinus theta per 2. Jadi HB-nya pasti sama dengan besar yang ini ya. Nah, jadi ini dua tipe ini bisa digunakan apabila debitnya besar atau artinya segitiganya ini dibatasi hanya sampai lebar tertentu, T tertentu gitu ya. Maka selebihnya itu adalah jadi saluran segi 4 atau aliran pada penampang yang rektangular ya. Nah, jadi kalau demikian kita akan kenalkan rumusnya seperti ini. Untuk less than full gunakan formula ini. Ini artinya dari 0 sampai dengan kalau tadi kita sebut adalah H maksimum atau HB gitulah ya. Nah, ini gunakan rumus ini. Nah, apabila dia full, overfull, ini harus pergunakan yang ini. Sekarang perhatikan ini ya. Ini ada B, itu adalah lebar pelimpah, ya kan? Jadi lebar pelimpah dalam arti kata ini sudah yang ini tadi. Sebenarnya sama dengan T full ya, sama dengan T full gini. Kalau ini pelimpahnya, ini kan begini ya. Ini kan sebenarnya T fullnya ini. Nah, inilah yang kalau T kalau kita tinjau dari penampang segitiga, inilah yang disebut sama dengan B ya. Nah, jadi apabila dia lewat ke atas, gini ya, lewat ke atas begini, maka ini rumusnya. Ada angka B ini yang sama dengan T ya, atau lebar pelimpah. Nah, kemudian kalau dia hanya segitiganya saja yang berisi, pakai yang ini. Nah, dia kan hanya begini saja kan. Ini tidak sampai ke penampang segi 4-nya, pakai yang ini. Nah, jadi ada dua rumus dari pelimpah segitiga ini, sehingga kemungkinan besar ya bisa digunakan
kalau yang pertama mungkin dia agak smooth seperti ini. Ini yang tipe yang pertama, less than full, ya. Kemudian kalau yang kedua mungkin sampai batas segitiganya smooth. Mungkin setelah itu dia ada round berikutnya gitu ya. Artinya ada bentuk rating curve yang berbeda. Tapi dia kan nyambung ini. Kalau dalam umpamanya ini untuk apa namanya? Untuk H yang berbeda sampai ke titik segitiganya, itu artinya kalau ini di posisi ini ya, kalau saya gambarkan kira-kira airnya sudah full di sini gitu. Setelah itu penampangnya kan sudah ke dinding vertikal dari penampang. Maka dari sini mulai ke sana dia sudah mengikuti rumus yang tadi, maka bentuknya akan seperti ini. Artinya agak berbeda ini dengan yang ini gitu. Apa namanya, kurvanya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sudah mengenal ya sampai titik ini ya, kita sudah mengenal 3 jenis bangunan ukur yang berbentuk weir. Satu namanya adalah broad crest weir ya. Nah, ini ada yang rounds, ada yang tidak ya, ada yang langsung begini ya. Ini perbedaannya di CD sama CV saja. Yang kedua kita ada kenal namanya adalah Romin weir ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang sudah kita bicarakan ini adalah bentuk yang sama seperti ini. Ya. Tapi penampangnya segitiga gitu. Ini yang ketiga. Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga ini akan menghasilkan yang disebut namanya rating curve Q dan H untuk semua jenis. Jadi dengan inilah maka disebut namanya adalah measurement structure, karena yang diukur di lapangan itu adalah besaran H dan kita perlu debitnya. Nah, Pale scale ini harus ditempatkan dengan seksama dan dijaga dengan baik sehingga kita bisa mengukur debit yang lewat pada setiap titik. Jadi ini fungsi dari bangunan ukur untuk mengetahui besarnya discharge Q. Ya. Oke, jadi dengan demikian maka saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Sampai jumpa di kuliah berikutnya atau di episode berikutnya. Salam.